Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Pada saat yang sama, banyak penggarap telah menyusul mereka sekarang. Mereka terdiri dari pejuang yang kuat dengan keterampilan yang hebat. Mereka bahkan bisa menjadi tentara surga. Beberapa dari mereka juga mengendarai kereta dewa mereka sendiri dan menabrak kereta dewa Suke dari belakang, mencoba membunuhnya di tempat. Apakah mereka keluar untuk balas dendam pribadi untuk hadiah? Pada saat itu Suke tampak seperti daging mati dari sudut pandang semua orang. Kami akhirnya berhasil menyusulnya. Semuanya, berkonsentrasilah pada serangan kalian dan hancurkan kereta dewanya. Jangan biarkan dia lolos. Kereta surgawinya tidak secepat itu. Sudah berjalan begitu lama, namun hanya sampai di tempat ini. Mungkin tipe-tipe yang terlihat bagus tapi sama sekali tidak berguna. Dan lihat bahannya, itu adalah jenis logam yang aneh. Tidak peduli apa, itu tidak ada bandingannya dengan apa yang dibuat oleh Paviliun Harta Karun Roh. Kereta ilahi kami terbuat dari bahan yang telah disempurnakan selama 49 hari. Mereka adalah inti dari besi terbaik. Paviliun Harta Karun Roh, ini milik kita dari Paviliun Harta Karun Dewa yang terbaik di dunia. Sialan, maukah kamu menghentikannya? Ini bukan waktunya untuk bertengkar tentang kereta ilahi siapa yang terbaik. Ayo bunuh saja bajingan itu dan Sekte Pedang Giok akan memberi semua orang hadiah besar. Ya, semuanya, cepatlah. Besi di kereta dewanya itu bisa dengan mudah dipatahkan dengan tebasan pedang? Ya, bunuh dia. Mereka kemudian meneriakkan ancaman demi ancaman saat mereka bergegas ke jalan dan menyerbu ke arah mobil Suke. Orang-orang Sekte Pedang Giok telah menyusul juga, dan semua wajah mereka digelapkan oleh amarah mereka. Bahkan beberapa tetua dari sekte dan sekolah lain telah datang, semuanya telah mencapai tahap transformasi bayi. Beberapa dari mereka datang karena pedang bintang 6 yang dijanjikan. Beberapa dari mereka datang karena mereka telah diprovokasi oleh Suke sebelumnya dan akan sangat senang melihat bajingan itu mati. Pejuang yang kuat dan berbakat telah berkumpul di sini dan berkumpul menjadi kelompok yang kuat. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Bahkan RH tampak ngeri. Dia menatap dengan mata terbelalak pada pemandangan di belakang mereka dan berteriak, "Sial! Bajingan! Bukankah sudah waktunya untuk mengeluarkan roh pedang? Kenapa harus aku? Lagi pula ini bukan pertama kalinya kita. Ayo, aku akan membuat kita terbang. Jangan lupa berteriak 666. Suke tersenyum dan meletakkan mobil di gigi mundur. Dia kemudian menginjak pedal gas dan melaju mundur dengan kecepatan yang menakutkan. Semua orang tercengang. Ini adalah langkah yang tidak terduga. Kereta surgawi itu bisa bergerak mundur? Luar biasa. Apa yang hebat tentang itu? Itu hanya sebongkah besar besi berkarat yang dicat dengan warna aneh. Apa yang begitu mengesankan? Kereta kami dari Spirit Tracers Pavilion masih yang terbaik. Persetan, ini milik kami dari Pavilion Harta Karun Dewa yang benar-benar yang terbaik. Berhenti berkelahi, ayo pergi lebih cepat. Jangan biarkan orang itu melarikan diri. Ayo kita banting kereta dewa besinya. Hahaha. Jangan khawatir, orang-orang kita dari Pavilion Harta Karun Roh telah memblokir jalan di depan. Hahaha, tapi kami dari Pavilion Harta Karun Dewa telah membuat rencana juga. Kami memiliki beberapa kereta dewa untuk memblokir jalan. Ketika bajingan itu menabrak mereka, dia akan langsung mati. Saat mereka berbicara, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke jalan dan melihat bahwa ada barisan kereta ilahi di sana yang terletak sangat berdekatan sehingga tidak ada cara bagi bajingan itu untuk melarikan diri. Semua orang merasa lega. Dengan cara ini, mereka pasti telah menjebak bajingan itu di sudut. Faktanya, mereka dapat melihat bahwa kereta Suke telah dibuat dengan bahan berkualitas rendah, benar-benar kalah dengan kereta dari Pavilion Harta Karun Roh dan Pavilion Harta Karun Dewa. Saat bajingan itu menabrak kereta ilahi lainnya, dia bahkan tidak akan hidup untuk menyesalinya. Kereta ilahi berhenti, dan mereka tersenyum ketika Suke melaju mundur. Seseorang mencibir dan berkata, "Kurasa aku bisa menghancurkan tumpukan besi itu dengan tinjuku?" Jika para tetua tidak mengatakan bahwa mereka ingin kita mengambil kesempatan untuk menunjukkan kekokohan kereta ilahi kita, aku akan bergegas ke bajingan itu dan membunuhnya saat itu juga. Ayo, mari kita lihat bagaimana tampilan tumpukan besi ini setelah dihancurkan. Itu pasti akan hancur berkeping-keping jika dia mengemudi secepat itu. Semua orang tertawa dan mengejek Suke. Benar-benar yakin akan kematiannya?
Dalam pandangan mereka, Suke akan segera mati. Apa gunanya kereta ilahinya terlihat begitu aneh? Itu tidak berguna. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri dengan begitu banyak penggarap tahap transformasi bayi di sini. Ah, pelan-pelan, kamu akan jatuh. RH tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun anjing itu hampir tak terkalahkan dan tidak ada yang benar-benar bisa membunuhnya, dia masih pengecut seperti tikus. Suke tersenyum. Bersiaplah untuk berteriak 666. Ha, para idiot ini mengira aku akan menabrak mereka? Mereka bercanda. Ini adalah jurus pamungkasku. Ayo keluar, Bumblebee, transform. Suara mendesing. Su menginjak kopling dan mengganti gigi maju. Kaki kanannya kemudian bergerak maju mundur di antara pedal gas dan rem. Mobil itu langsung meluncur dalam lengkungan yang sempurna dan melayang ke dalam rotasi. Kemudian, bagian-bagian logam dari mobil itu tiba-tiba terlepas dan mengatur ulang dirinya sendiri. Mobil itu berubah. Bang, bang, bang. Suara perakitan mekanik bergema di seluruh area. Bagian logam telah benar-benar berubah bentuk dan kendaraan itu sekarang bukan lagi mobil. Di bawah tatapan kaget semua orang, mobil itu telah berubah. Petir menyambar tanah, dan Bumblebee Transformer muncul pertama kali, menakuti sekelompok idiot. Ledakan. Suke dan Husky duduk di kursi pengemudi, benar-benar aman di dalam mobil. Bumblebee ini telah direvisi oleh sistem sehingga tidak dilengkapi dengan kecerdasan bawaan, artinya Suke dapat mengendalikannya dengan pikiran dan kekuatan jiwanya. Jadi, ini setara dengan mengenakan baju zirah raksasa. Namun, proses transformasinya agak tersendat-sendat. Husky itu bertingkah seolah-olah dia sudah gila, melolong ketakutan. Meskipun demikian, Husky tidak menggonggong seperti anjing. Brengsek, nak, apa yang kamu lakukan? Ini gempa bumi, dan kamu masih ingin aku meneriakkan 666 sialan itu? Cepat, keluarkan pedangmu yang berharga dan pisahkan kereta dewa ini. Dewa ini ingin turun. Wajahnya penuh kegugupan dan dia memegang erat lengan Suke saat dia berteriak. Lihat wajahmu yang ketakutan itu. Suke mencibir. Ini disebut transformasi? Lihat saja. Suke menepis cakar anjing itu ke samping. Dengan ekspresi serius, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan Bumblebee. Husky tidak berpikir ini aman dan keluar dari kokpit ketika dia melihat celah. Dia berteriak, dewa ini akan pergi mencari bantuan. Astaga, dia langsung melompat keluar dari celah. Dentang, dentang, pada saat ini, transformasi akhirnya selesai. Bumblebee Suke sekarang menjadi robot raksasa. Kombinasi warna kuning cerah, hitam dan perak membuat Bumblebee cerah dan berkilau. Desain robot yang keren dan ramah langsung menarik perhatian semua pembudidaya yang hadir di tempat kejadian. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah mereka melihat sesuatu yang unik seperti ini. Kereta dewa yang berubah menjadi monster metalik dalam waktu sesingkat itu, bagaimana dia melakukannya? Tidak, ini terlihat seperti boneka lapis baja kuno. Kelihatannya mirip, selain bahan, ukuran dan bentuknya, rasanya agak mirip. Tapi itu tidak masuk akal. Apa hubungan boneka lapis baja kuno dengan kereta dewa? Dia benar-benar mengubah kereta dewa menjadi boneka lapis baja kuno. Jenis metode pemurnian ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Mungkinkah itu ciptaannya sendiri? Seluruh kelompok pembudidaya tercengang, terutama mereka yang berasal dari Paviliun Harta Karun Roh dan Paviliun Harta Karun Dewa. Beberapa detik sebelumnya mereka telah mengejek kereta surgawi Suke dan menyebutnya sebagai tumpukan besi tua. Tetapi pada saat berikutnya, kereta ilahi Suke telah berubah. Seluruh proses telah terjadi tepat di depan mereka. Sekarang wajah mereka memerah karena malu. Lebih penting lagi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, robot berpenampilan eksentrik ini sebenarnya terlihat bagus. Itu membuat mereka terpesona dan mereka benar-benar menyadari betapa mereka akan sangat menikmati memiliki robot seperti ini. Setelah Husky melompat keluar dari kokpit, dia benar-benar melarikan diri secepat yang dia bisa. Tetapi dalam waktu singkat, dia menyadari bahwa suasananya terlalu sunyi untuk menjadi kenyataan. Dia kemudian berbalik, dan juga tercengang oleh pemandangan itu. Apa-apaan ini? Itu tidak baik untuk jantung, terlalu flamboyan, tapi luar biasa. Segera, matanya menyala dan dia berlari kembali. Dia terus melompat-lompat di depan Bumblebee dan menyalak dengan bersemangat, "Nak, cepat, biarkan aku naik." "Pergilah, kau anjing yang tidak tahu berterima kasih." Suke duduk di kokpit Bumblebee, menatap tajam ke arah Husky. Anjing ini mengira ada bahaya dan melarikan diri.
Dia bahkan berani mengatakan bahwa dia akan mendapatkan bantuan. Sekarang setelah dia menyadari bahwa dia bisa menjadi bagian dari sorotan, dia tanpa malu-malu kembali dan ingin muncul lagi. Dia beruntung Suke tidak mencoba memberinya pelajaran, apalagi membiarkannya kembali bertindak keras bersamanya. 666. RH seperti anjing bodoh yang berlarian di sekitar Bumblebee. Dia berpikir bahwa jika dia berteriak 666, Suke akan membiarkannya naik lagi. Suke mengabaikan anjing itu sepenuhnya. Dia melirik kerumunan pembudidaya dan mencibir. Bagaimana? Apakah kamu takut sekarang? Siapa yang ingin menjatuhkanku sekarang? Ayo, semuanya, terbang ke dadaku dan aku akan menghancurkan kalian semua dengan satu pukulan. Semuanya tampak muram dan waspada. Mereka semua kaget, karena setelah kereta surgawi berubah, materialnya telah mengalami perubahan besar menjadi luar biasa tangguh. Itu juga kaya akan elemen logam spiritual Ki. Namun faktanya, elemen logam spiritual Ki berasal dari Suke. Ini karena ketika Bumblebee dalam bentuk robot ini, ia perlu menghabiskan banyak energi kekuatan jiwa. Karena Suke memiliki akar spiritual surgawi dari kelima elemen, dengan bantuan seni 5 elemen kuno, dia dapat mengubah 4 elemen lainnya menjadi energi elemen logam. Dan terakhir, dia telah mengaktifkan kemampuan pemulihan otomatis untuk energinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengikuti tingkat konsumsi Bumblebee. Hal baiknya adalah, karena ini, Suke mendapatkan lebih banyak poin tangguh bertindak. Sejak dia mengemudikan mobil keluar dari Sword Catacomb, poin tangguh bertindak telah mengalir, hampir tidak berhenti sama sekali. Notifikasi sistem terus masuk. Ayo, kalian semua bisa datang padaku bersama-sama. Aku akan menghancurkan setiap orang yang berani datang ke arahku. Kenapa? Tidak punya nyali? Tidak apa-apa, ini hanya senjata kecil dari fraksi surga yang meledak. Semuanya kamu bisa mencoba mengajakku. Suke melanjutkan dengan ejekannya yang kurang ajar. 666. Husky terus berteriak, 666, tetapi semua orang mengabaikannya. Banyak pembudidaya waspada terhadap Bumblebee Suke. Mereka menebak seberapa kuatnya itu. Namun, mereka yang memiliki tingkat kultivasi di tahap transformasi bayi menjadi tidak sabar, terutama para tetua dari Sekte Pedang Giok. Dia sangat marah sehingga dia hampir kehilangan kendali. Bocah tak tahu malu, hentikan tindakan curangmu. Hari ini aku akan menegakkan keadilan atas nama surga. Serahkan hidupmu. Penatua dari Sekte Pedang Giok mengejar Suke dari belakang, datang dari jarak yang jauh. Dia mengeluarkan pedangnya yang tajam, dan langsung menuju Suke tanpa ragu-ragu. Semua mata tertuju pada pertemuan di antara mereka berdua. Penatua Sekte Pedang Giok telah menyerang. Penatua pasti akan menang. Tidak peduli seberapa kuat boneka lapis baja ini, tidak mungkin lebih kuat dari manusia. Selain itu, tetua ini terkenal sangat kuat sehingga dia hampir tak terkalahkan di antara generasinya. Pemuda ini hanya di tahap bayi asli, bagaimana mungkin dia bisa menang melawan penatua tahap transformasi bayi dari Sekte Pedang Giok? Petik 2. Dia daging mati. Boneka lapis baja itu akan segera rusak, sayang sekali. Tepat sekali, metode pemurnian semacam ini terlalu luar biasa. Sungguh luar biasa. Dia mengatakan bahwa fraksi surga yang meledak yang menciptakannya. Kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang fraksi surga yang meledak ini. Mungkin kita bisa membeli barang-barang dari mereka. Setiap orang telah memutuskan siapa pemenang pertempuran yang ada dalam pikiran mereka, bagaimanapun juga. Itu adalah pertarungan antara pembudidaya tahap transformasi bayi dan pembudidaya tahap bayi asli. Belum lagi fakta bahwa pembudidaya tahap transformasi bayi juga seorang penatua dari Sekte Pedang Giok yang kuat. Oleh karena itu, mereka lebih fokus pada Bumblebee Suke. Namun, pada saat itu, Suke tidak bingung sama sekali. Dengan wajah lurus, dia melihat sesepuh terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mengarahkan lengan robot besar Bumblebee untuk perlahan terangkat. Benda ini bahkan lebih mahal daripada meriam bertenaga dewa. Suke melengkungkan bibirnya dengan jijik. Seorang pembudidaya tahap transformasi bayi tingkat 5 yang sedikit memiliki keberanian untuk bertindak keras di depanku? Dia punya permintaan kematian, bukan? Yah, aku akan mengabulkan keinginannya. Dentang, dentang, suara logam beradu terdengar. Sebuah meriam energi muncul di lengan besar Bumblebee. Nozzle hitam meriam diarahkan langsung ke tetua Sekte Pedang Giok. Kerumunan pembudidaya bingung sekali lagi. Rupanya, mereka tidak tahu apa gunanya meriam itu. Penatua dari Sekte Pedang Giok mencibir.
Menghadapi boneka lapis baja yang tampak eksentrik ini, dia tidak merasa terancam sama sekali. Dalam pandangannya, hal ini hanya terlihat bagus tetapi tidak berguna. Dia merasa kekuatan itu cukup untuk menghancurkan senjata ajaib apapun. Bocah tak tahu malu, aku akan menjatuhkanmu atas nama Ye Changfeng, tetua berteriak dengan marah, pedangnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah dan meluncur dengan kekuatan yang kuat ke arah Suke. Yang tua berbulu, kamu harus pergi menemaninya. Suke tersenyum sedingin es. Mengontrol Bumblebee, dia menekan sebuah tombol. Ledakan. Saat berikutnya, sinar terang yang menyala tiba-tiba keluar dari meriam di lengan Bumblebee. Penatua Sekte Pedang Giok ditelan oleh cahaya penghancur. Ledakan itu menghancurkan bumi. Ledakan itu telah mengguncang sekelompok orang. Setelah kompresi kekuatan intinya yang sebenarnya, energi yang dilepaskan jauh lebih besar dari yang mampu dilakukan oleh Bumblebee asli. Sistem telah memodifikasi Bumblebee untuk menyesuaikannya dengan dunia pembudidaya. Itulah mengapa kekuatan ledakan ini bahkan lebih menakutkan daripada meriam bertenaga dewa. Dengan ledakan kuat ini, tidak ada kesempatan bagi tetua Sekte Pedang Giok untuk melindungi dirinya dari cahaya. Semua orang menyaksikan dengan ngeri ketika pakaian lelaki tua itu berubah menjadi tepung dan kemudian menghilang dalam sorotan cahaya. Segera setelah itu, kulitnya mulai pecah-pecah dengan banyak luka mentah muncul di sekujur tubuhnya, semua darah memancar. Tidak masalah teknik apa yang digunakan seseorang untuk bertarung, tidak ada yang bisa menahan kekuatan sinar. Suara mendesing. Pada akhirnya, tetua dari Sekte Pedang Giok dikirim terbang. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dentang. Pedang bintang 6 yang dia pegang di tangannya lalu jatuh ke tanah, bengkok dan terpelintir. Semua orang terdiam. Mereka menatap pemandangan itu dengan mata melebar dan rasa dingin mengalir di punggung mereka. Apa, kekuatan mengerikan apa ini? Satu pukulan dan kultivator tahap transformasi bayi level 4 telah terlempar ke belakang dengan luka parah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan boneka lapis baja kuno tidak sekuat ini. Tidak ada yang bisa tetap tenang sekarang. Mereka semua mengira tidak akan ada ketegangan dalam pertarungan ini, tetapi ternyata mereka hanya setengah benar. Ya, itu adalah pertarungan tanpa banyak ketegangan, tetapi yang kalah ternyata adalah anggota tertua dari Sekte Pedang Giok. Kamu bahkan tidak tahu cara memblokir, namun kamu masih ingin membunuhku, cibir Suke. Dia mengarahkan kaki Bumblebee untuk maju selangkah, dan mengarahkan meriam di lengannya ke arah yang lebih tua di tanah. Gelombang energi menelan tubuhnya. Pada antarmuka sistem, poin tangguh bertindaknya sekali lagi meningkat. Nilai total sekarang melebihi 18.000 poin. Aduh, si Husky tiba-tiba menggonggong kegirangan. Wajahnya memiliki ekspresi yang mengesankan dan bermartabat dan berubah menjadi bayangan hantu dan menyerang sesepuh di tanah. Kamu kentut tua, bangun dan bertarunglah denganku. Acha, RH berteriak, lalu melompat ke udara dan menendang dada sesepuh dengan kakinya. Berhenti. Murid-murid Sekte Pedang Giok menyaksikan dengan ngeri. Hentikan sekarang, Budfest, teriak Suke dengan kemarahan yang meledak-ledak. Tapi dia terlambat. Husky telah menancapkan kakinya dengan kuat di dada si sesepuh, dengan bam, tulang rusuk si sesepuh mulai retak. Darah menyembur dari mulutnya. Dia sudah mati di tempat? Orang-orang Sekte Pedang Giok berteriak dan meratap dengan marah. Suke sendiri marah. Dia mengangkat meriam dan mengarahkannya ke RH. Bajingan, dasar anjing kotor, kamu merampas targetku, kamu merampok 1 juta poin pengalamanku. Ledakan. Segera ada ledakan keras dari meriam dan sinar cahaya lain muncul. Bulu RH berdiri tegak saat dia dikejutkan oleh meriam yang keras. Dia dengan cepat menghindari serangan itu dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Aku bisa membunuh siapapun yang aku mau. Itu bukan urusanmu. Persetan, itu targetku, raung Suke. Lengan robot itu bergerak sekali lagi dan membidik RH lagi. Dia menembakkan bola meriam lain ke arahnya. Namun, reaksi RH cepat, jadi dia menghindari serangan itu dengan mudah. Tapi yang mengerikan adalah Husky itu suka berlari ke area di mana kerumunan orang banyak, jadi setiap kali Suke melepaskan tembakan, dia akan menabrak beberapa orang miskin yang langsung berubah menjadi abu. Dan dengan demikian, situasinya turun menjadi kekacauan murni. Ayo pergi dari sini. Kita akan kabur saat mereka berdua bertarung. Kita tidak bisa memenangkan pertempuran ini sekarang. Armor bajingan itu terlalu aneh dan menakutkan. Kita harus mendapatkan bantuan dari seseorang yang lebih kuat. Kita dekat dengan kota kekaisaran.
Kita harus meminta bantuan Raja Emas. Seorang tetua dan pendekar pedang legendaris keduanya mati di tangannya. Sekte pedang giok tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini sekarang. Sialan, jangan datang, pantat. Keparat itu mencoba membunuhmu, kenapa kamu tidak melawannya daripada lari? Kata seseorang yang melihat Husky berlari ke arah mereka. Kamu tidak berhak memanggilku Buttface. Aku serigala. Kamu idiot harus mati. Husky kemudian mengejar orang-orang itu sementara Suke mengarahkan meriam ke arahnya. Husky menghindari meriam, tetapi sekelompok orang secara tidak sengaja berakhir sebagai umpan meriam Suke. Tetap saja, Suke telah memenangkan sesuatu dalam pertempuran ini. Dia telah mendapatkan 1000 poin tangguh bertindak, dan meskipun dia telah kehilangan poin pengalaman ketika RH membunuh yang lebih tua, dia telah mendapatkan lebih banyak dari membunuh seorang kultivator panggung bayi asli di kerumunan saat dia mengejar RH. Tetua lain dari berbagai sekte dan sekolah yang juga berada di tahap transformasi bayi telah lama meninggalkan tempat kejadian. Nah, siapa yang bisa menyalahkan mereka karena berlari, ketika bahkan tetua sekte pedang giok terbunuh dalam hitungan detik? Begitu mereka mencapai level mereka sekarang, mereka secara alami mulai sangat menghargai hidup mereka. Mereka pasti akan menolak untuk mati di tangan seorang kultivator panggung bayi asli belaka. Ledakan, ledakan, ledakan. Meriam Suke telah mengubah area di luar Sword Katakom menjadi gurun yang penuh dengan lubang-lubang yang menghitam. Membantu. Para pembudidaya semua memeluk tengkorak mereka dan berhamburan ketakutan. Sesekali teriakan mereka terdengar. Semua orang bersembunyi dari RH seolah-olah mereka bersembunyi dari dewa yang menakutkan. Tetapi setiap kali seseorang terkena serangan Suke, mereka mendapati diri mereka mati di tempat. Beberapa pembudidaya mengamati pemandangan itu dari jauh. Wajah mereka pucat dan mereka gemetar ketakutan saat bencana terbentang di depan mata mereka. Orang-orang dari Paviliun Harta Karun Roh dan Paviliun Harta Karun Dewa menyaksikan tim kereta ilahi yang sebelumnya mereka atur diledakkan oleh meriam, sampai hanya serpihan yang tersisa. Mereka merasa seolah-olah hati mereka telah ditusuk oleh belati. Itu benar-benar bencana. Dua wanita muda yang pernah bertemu Suke sebelumnya juga menonton dari jauh. Mata mereka dipenuhi teror. Bagaimana orang itu bisa begitu kejam? Dia sangat menakutkan. Aku tidak percaya kita pernah berdebat dengannya sebelumnya. Itu membuatku bergidik hanya memikirkannya. Kita harus bergegas ke kota kekaisaran dan memberitahu sang putri untuk melaporkan kejadian ini kepada Raja Emas. Ayo pergi. Keduanya mengatupkan gigi mereka saat mereka mengambil keputusan. Mereka berbalik dan langsung pergi ke kota kekaisaran. Pada saat yang sama, Suke masih mengejar RH. Dia bertekad untuk mengajari anjing kotor ini pelajaran keras karena merampas 1 juta poin pengalamannya. Betapa tak tahu malunya dia. Bagaimana dia bisa membunuh target orang lain? Kamu sudah selesai, Buttface, kata Suke sambil terus menembakkan meriam. Tapi setelah menghindari serangan Suke beberapa kali, Husky menjadi berani dan percaya diri. Dia tertawa dan membual, ayo, nak, apakah kamu ingin memukulku? Silakan coba, aku secepat angin. Jadi kamu tidak bisa menyentuhku. Aku tidak bisa menyentuhmu, ya, cibir Suke. Dia kemudian mengangkat lengan robot lainnya. Dentang, suara mendesing. Lengan robot itu kemudian berbentuk senapan mesin. Tikus tat-tat-tat-tat. Senapan mesin itu menembak tanpa henti. Pistol itu tampaknya telah menumbuhkan lidah yang berapi-api di mana elemen logam spiritual Ki mengembun dan menjadi peluru yang kemudian ditembakkan ke udara. Aduh, teriak RH sebelum dia melesat dengan kecepatan tinggi. Tapi kali ini, dia tidak bisa lepas dari peluru yang menghujani lengan robotnya. Peluru mengenai kulitnya, memicu lolongan keras dari anjing itu. Aduh, itu menyakitkan. Hentikan, brengsek. Jika kamu ingin bertarung maka keluarlah dan bertarunglah denganku seperti laki-laki, jangan gunakan teknik pengecut ini. Aduh, itu menyakitkan. Husky berlari kemana-mana, meratap dan melolong kesakitan di bagian atas paru-parunya, meskipun dia jelas tidak terluka. Suke tidak punya rencana untuk berhenti. Dia melepaskan tembakan dengan kedua lengan robotnya sekarang dan berteriak, silakan, hindari seranganku. Hindari semua yang kamu suka, brengsek. Nak, jangan sombong atau cepat atau lambat, dewa ini akan merebut mesin rusak ini darimu. Panggil gencatan senjata jika kamu punya nyali. Aduh, gencatan senjata,
dewa ini menginginkan gencatan senjata. Sial, dewa ini tidak dalam kondisi yang baik hari ini. Aku akan mengaku kalah, berhenti bertarung. Sialan, kau masih memukulku, oh. Husky itu ditembakkan dengan cepat oleh peluru yang diisi dengan elemen logam spiritual Ki. Dia dengan panik menghindari peluru dengan berlari ke arah kerumunan. Pada awalnya, taktik ini berhasil tetapi seiring berjalannya waktu, sebagian besar pembudidaya telah terbunuh dan pembudidaya yang masih hidup telah mundur. Husky juga terkejut, karena hanya dia yang masih berlari menghindari peluru. Akhirnya, dia harus mengakui kekalahan. Para pembudidaya yang menyaksikan pemandangan itu dengan ketakutan dari jauh merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Husky itu sudah menakutkan sejak awal. Dan ketika Suke mulai mengoperasikan boneka lapis baja, dia menjadi sangat biadab sehingga dia sekarang mencoba membunuh anjing itu. Bocah itu terlalu kejam. Dia sangat gila sehingga dia bahkan tidak mau melepaskan anjing. Ada begitu banyak mayat, darah mereka membentuk sungai, tetapi dia bahkan tidak berkedip. Betapa kejamnya hati dia. Betapa kejamnya dia. Anjing itu hanya membunuh tetua sekte pedang giok sebelum dia. Apakah ada kebutuhan untuk mengejar anjing dengan begitu jahat? Kita semua tahu bahwa dialah yang telah mengalahkan yang lebih tua. Mungkinkah dia merasa sorotannya direbut oleh anjing itu, jadi dia merasa kesal terhadapnya? Siapa yang peduli? Bagaimanapun, anak laki-laki dan anjing itu tidak memiliki hati yang baik. Kecuali para pembudidaya terkuat bisa datang ke sini, tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Sebaiknya kita bergegas dan pergi juga. Banyak pembudidaya yang masih hidup khawatir akan kehidupan mereka sendiri, dan memilih untuk segera meninggalkan daerah itu. Tidak mudah untuk mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Oleh karena itu, mereka semua menghargai hidup mereka. Bagi mereka, tidak peduli seberapa besar hadiahnya atau seberapa banyak kebencian dan permusuhan tidak dapat dibandingkan dengan pentingnya hidup mereka sendiri. Sebagian besar pembudidaya yang masih hidup merasa seperti mereka telah ditipu oleh takdir. Merekalah yang mengejar dan mencoba membunuh Suke, tetapi pada akhirnya, Suke berhasil membunuh hampir semua dari mereka sendiri. Banyak klan dan sekte besar telah menderita banyak korban dan kerugian, mereka semua telah dipermalukan. Salah satu yang menderita kerugian terburuk adalah sekte pedang giok. Pendekar pedang legendaris mereka yang paling berbakat, tim penjaga mereka, dan seorang penatua, telah terbunuh. Penatua mereka bahkan telah dihabisi oleh seekor anjing, betapa memalukan. Jelas kemungkinannya melawan mereka. Mereka bahkan tidak mampu mengalahkan seekor anjing, dan mereka terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi. Mengapa mereka akan tinggal di sana lebih lama lagi? Untuk mati. Setelah menderita kerugian besar, orang-orang dari sekte pedang giok harus segera mundur, karena takut mereka semua dimusnahkan. Pada akhirnya, kerumunan yang tersisa bubar sepenuhnya. Beberapa saat sebelumnya, sebidang tanah yang luas ini telah dipenuhi dengan sekelompok orang yang membuat keributan, ingin membunuh Suke. Tapi sekarang hanya Suke dan Husky yang tersisa, dan area itu dipenuhi jeritan dan tangisan anjing. Tidak lama kemudian, Suke berhenti menyerang juga. Dia frustrasi oleh jeritan keras yang mengganggu dari Husky. Dentang, dentang, beberapa suara logam terdengar saat Bumblebee kembali ke bentuk mobil spotnya sekali lagi. Husky itu tergeletak di tanah. Lidahnya keluar dari mulutnya dan dia terengah-engah. Dia menatap Suke dengan sedih. Tidak ada yang bisa dia lakukan, tidak peduli seberapa tidak mau dia mengakui kekalahan. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Bumblebee Suke dan akhirnya ditembaki oleh begitu banyak peluru. Tidak hanya itu, dia juga tidak bisa marah pada Suke. Meskipun Bumblebee telah berubah kembali menjadi mobil sekarang, RH tetap hati-hati di samping, melihat ke atas. Suke geli lagi ketika melihat itu. Apakah kamu tidak yakin dengan dominasiku? Kata Suke dengan keras. Kita bisa bertarung lagi. Pilih hari lain untuk bertarung. Amarah Husky mendingin dan berkobar dengan cepat. Dia bangkit dari tanah dengan mulus dan berdiri dengan kaki belakangnya. Kemudian dia berlari dengan kaki belakangnya seperti manusia, lurus ke arah mobil. Sebuah ledakan teredam terdengar. Kepalanya muncul di balik kaca depan dan dengan kedipan dan seringai yang menyenangkan, dia berkata, 666. Hentikan itu, jangan mengandalkan itu untuk masuk ke mobil. Aku akan merampok makam kekaisaran sekarang. Selamat tinggal. Dengan itu, Suke menginjak pedal gas. Husky dengan cepat memeluk mobil dengan tubuhnya dan berteriak, anak muda, jika Anda tidak memiliki dewa ini untuk menunjukkan jalan, Anda tidak akan dapat menemukan gua itu.
Cepat biarkan dewa ini masuk. 666. Suke merenung sejenak. Jika anjing itu memiliki cara untuk masuk ke dalam makam, tidak diragukan lagi itu akan menjadi hal yang baik, karena makam kekaisaran akan benar-benar dilindungi dengan beberapa mantra pembatasan. Untuk melewati mereka, sistem pasti akan mengeksploitasinya lagi. Dia menyadari dia mungkin juga membawa anjing ini bersamanya dan menyimpan beberapa poin tangguh bertindak. Meskipun anjing ini tidak tahu malu dan tidak berotak, dia tampaknya memiliki kemampuan uniknya sendiri. Paling tidak, anjing itu sangat tahan terhadap serangan. Jika ada kebutuhan saat dia membutuhkan karung tinju manusia atau anjing, RH akan melakukannya dengan baik. Segera, dia menatap Husky dan berbicara dengan nada rendah, "Baiklah. Karena ketulusanmu, aku akan membiarkanmu naik mobil. Tapi jangan lupa kamu berhutang padaku untuk pembunuhan yang kamu curi. Jika kamu berani untuk bermain-main di makam kekaisaran, aku akan melepaskan roh pedang dan membuatnya berurusan denganmu." Dewa ini bijaksana dan mantap dan tidak pernah main-main, janji Husky sambil membusungkan dadanya. "Yakinlah tentang itu, anak muda." Mata Husky membentuk bulan sabit saat dia menyeringai. Suke tahu bahwa kata-kata Husky hanya bisa dianggap enteng. Dia tidak repot-repot dengan olok-olok lagi dan membiarkan anjing itu kembali ke mobil. Setelah itu, di bawah bimbingan Husky, pria dan anjing itu dengan cepat menuju ke arah makam kekaisaran. Makam kekaisaran terletak di dekat katakombe pedang. Namun, karena gua yang digali oleh Husky berada di ujung lain makam kekaisaran, Suke harus memutar untuk mencapainya. Karena itu, pria dan anjing itu sampai di tempat tujuan pada malam hari. Ketika mereka tiba, Suke mengembalikan Bumblebee ke dalam penyimpanannya. Melihat apa yang disebut pintu masuk gua dari kejauhan, Suke dan Husky benar-benar bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Sial, siapa yang melakukan ini? Siapa yang mengubah gua dewa ini menjadi kamp militer? Si Husky membentak dengan marah. Suke tidak bisa berkata-kata. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar gua yang digali anjing itu di masa lalu. Sekarang, seluruh gua telah diubah menjadi kamp militer untuk penjaga makam, dilindungi oleh mantra pembatas. Keduanya juga bisa mendeteksi aura intermiten setidaknya 2 pembudidaya tahap transformasi bayi jauh di dalam kamp. RH, apa kau ada gunanya? Cepat dan gali gua lain, atau jilat salah satu dengan lidahmu. Dinding makam kekaisaran ini seharusnya tidak lebih keras dari katakombe pedang, cepat, cobalah. Suke tiba-tiba memikirkan cara untuk menghemat poin tangguh bertindaknya dengan memanfaatkan lidah Husky. Husky itu langsung kesal. Dewa ini disebut Raja Perkasa, bukan RH. Anak muda, coba panggil aku RH lagi, kamu akan membayar kesalahanmu. Sampah apa Mighty King? Menurutmu itu terdengar bagus? Kedengarannya sangat payah. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu nama yang megah, mewah, dan berkelas, senyum Suke. Dan kamu akan menjilat gua dari makam kekaisaran ini, bagaimana? Apa namanya? Mata Husky melotot dan dia tampak tertarik. Nicholas Murong Bootface. Aduh, Husky itu marah. Dia melolong, memamerkan giginya dan sepertinya akan menggigit Suke. Suke sangat tenang dan acuh tak acuh. Bagaimana dengan Nicholas Murong Pauper? Aduh, sial, wah. Hari ini, dewa ini benar-benar harus bertarung denganmu sampai akhir yang pahit. Husky segera datang ke Suke.